Tanpa diuleni, hanya diaduk-aduk pakai tangan sebentar saja. Teksturnya bisa lembut seperti ini, guys. Recommended untuk dicoba. Pizza mini. Assalamualaikum guys. Di video kali ini saya buat pizza mini yang teksturnya itu lembut dan saya kemas di plastik seperti ini dan ditambah stiker cantik sekali. Bisa dijadikan ide jualan ya guys. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai selesai. Baca juga resep lengkapnya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja ke video tutorialnya. Untuk membuat pizza mini, saya pakai 300 gram tepung protein tinggi atau setara dengan 30 sendok makan seperti ini ya. Penuh datar tapi tidak munjung. Saya pakai tepung cakra kembar seperti ini. Teman-teman boleh pakai merek lain, yang penting tepung protein tinggi. Kemudian 40 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan seperti ini ya. 2, 3 sendok makan. Untuk raginya saya pakai yang merek ini, merek Saf. Teman-teman boleh pakai Permipan atau merek lain, terserah ya. Raginya saya pakai 1,5 sendok teh. 1,5 sendok teh ragi. Untuk pelembut rotinya saya pakai ini ya, Ibis Blue. Boleh pakai merek lain. Kalau tidak ada bisa diganti pakai SP. 1 sendok teh pelembut roti. Daun oregano 1 sendok teh. Setengah sendok teh daun rosemary. Seperti ini ya. Kalau tidak ada boleh di skip. Aduk dulu bahan kering ini sampai tercampur. Tambahkan 1 butir telur ayam ukuran kecil. Nah, untuk ukuran telur ini kalau telurnya kecil berarti airnya, penggunaan air itu lebih banyak ya. Kalau telurnya besar, penggunaan airnya agak berkurang. Aduk. Kalau teman-teman tidak mau menambahkan telur pada adonan, bisa boleh-boleh saja, tapi jumlah airnya ditambah ya, seberat jumlah telur. Untuk airnya saya pakai air suhu ruang, jadi bukan air hangat dan bukan juga air es. Ini air suhu ruang sebanyak 150 ml. Ini dimasukkan secara bertahap, jangan dimasukkan sekaligus ya, supaya kita bisa mengecek kelembekan adonannya. Tambahkan lagi airnya. Ini lanjut mau saya uleni pakai tangan saja supaya lebih bisa merasakan kelembekan adonan ya. Airnya saya masukkan semua, nanti dicek untuk kelembekannya, kalau kurang bisa ditambah. Airnya saya tambah lagi ya, 10 ml atau 1 sendok makan. Karena tadi telurnya kecil, jadi airnya kurang ya, 150. Saya tambah 10 ml lagi, jadi penggunaan airnya 160 ml. Nanti resep lengkapnya saya tulis di kolom deskripsi. Air dan bahan keringnya sudah tercampur, kemudian tambahkan 50 gram atau 2 sendok makan margarin. Saya pakai Blue Band. 2 sendok makan penuh munjung ya. Setengah sendok teh garam. Dan saya tambahkan setengah sendok teh masako rasa ayam. Nah, penambahan masako pada adonan pizza ini salah satu kunci sedapnya pizza ya. Oke, diaduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, saya olesi tangan saya dengan minyak goreng. Nah, ini tidak perlu diuleni lama-lama ya. Ini hanya diaduk saja sampai tercampur. Nah, kemudian bersihkan bagian pinggirnya.
Jangan lupa spatulanya olesi dengan minyak, baskomnya juga, tangan juga supaya tidak lengket. Adonannya lembek dan lentur seperti ini ya. Memang seperti ini supaya pizzanya nanti lembut. Nah, ini tidak perlu diuleni, jadi ini langsung diproofing selama 45 menit atau maksimal 1 jam tergantung suhu udara di ruang dapur masing-masing. Oke, ini kita proofing dulu, ditutup. Tunggu 1 jam ke depan ya, karena di udara di dapur saya ini mendung, dingin. Oke. Sudah 45 menit dia sudah mengembang. Tangan sudah diolesi dengan minyak goreng. Kempeskan adonan. Adonan saya pindahkan ke alas kerja. Nah, ini dibuang udara yang terperangkap di dalamnya. Walaupun tanpa diuleni, adonannya lentur bagus ya, seperti ini tuh. Nah, ini adonan saya bagi dua. Sudah dibagi dua, adonannya dibulat-bulatkan dulu. Ini satu bagian ya. Ini ditutup dulu dengan plastik, diistirahatkan selama 15 menit supaya adonannya rileks ya, saat digiling nanti dia gampang. Oke, sudah 15 menit. Taburi terigu dulu sedikit. Kemudian dibalik dan atasnya taburi juga. Ini digilas. Gilasnya bisa pakai botol, bisa pakai gelas, bisa pakai rolling pin. Ini saya pakai pralon yang tidak terpakai. Nah, kalau sudah di resting seperti ini, sudah diistirahatkan, adonannya menjadi rileks dan gampang untuk dibentuk seperti ini ya. Jadi saat di roll itu tidak melawan dia, tidak berbalik. Ini tebalnya kira-kira setengah senti. Mau saya potong pakai ring cutter seperti ini, bisa juga pakai gelas atau mangkok atau apa saja ya. Ini diameternya 8 cm. Cutternya dicelupkan dulu di terigu supaya tidak lengket. Nah, ini bisa dipakai untuk potong seperti ini ya. Ini sisa potongannya dikumpulkan lagi, diistirahatkan lagi 15 menit, baru digilas dan dipotong seperti tadi. Nah, yang ini diletakkan di atas loyang. Loyangnya sudah dioles dengan minyak goreng, boleh juga dengan mentega. Kemudian ini saya tekan pakai tutup botol untuk membentuk legokan di tengahnya ya, seperti ini. Kemudian bagian tengahnya ditusuk-tusuk dengan garpu supaya saat dipanggang dia tidak menggembung ke atas seperti ini. Setelah dibentuk ya, diisi saus. Ini sausnya saya pakai saus pizza homemade, saya bikin sendiri. Videonya sudah lama ya saya share, silahkan dilihat. Kemudian tabur keju. Ini keju cheddar parut. Tambahkan potongan sosis. Untuk banyaknya sesuai selera. Sosisnya sudah selesai. Nah, ini saya tambahkan keju mozzarella di atasnya. Kemudian saya tambahkan saus di atasnya. Ini saus tomat ya. Tambahkan lagi saus mayones.
Oke, ini sudah selesai di topping. Ini boleh langsung dipanggang atau mau diistirahatkan dulu 10 menit boleh supaya dia lebih agak tebal ya. Sesuai selera. Nah, kalau ini mau saya istirahatkan dulu 10 menit baru dipanggang. Sudah dipanggang ya. Ovennya sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit. Saya pakai api atas bawah dengan suhu 160 derajat Celcius. Kita tunggu sampai matang, dan untuk durasi panggangnya nanti saya infokan berapa lama proses panggangnya. Oke. Ini kloter pertama sudah matang guys. Durasi panggangnya 12 menit. Kalau pizzanya sudah dingin, segera dibungkus ya supaya tidak kering, tidak keras. Nah, saya bungkusnya pakai plastik seperti ini, plastik OPP yang sudah ada lemnya. Ukurannya 10,5 kali 12. Seperti ini ya. Kemudian ini lemnya dilepas. Ini tinggal direkatkan ditekuk dan rekatkan lemnya seperti ini. Untuk mempercantik tampilannya bisa ditempel stiker seperti ini ya. Stiker seperti ini bisa dibeli di toko online. Ini saya pakai yang mix. Jadi campur-campur warnanya. Ini harganya 12.500 satu roll ini. Kalau yang satu warna itu lebih murah, harganya hanya 10.000. Diambil satu seperti ini. Kemudian tempelkan. Nah, jadi cantik kan? Bisa jadi ide jualan untuk ibu-ibu yang punya banyak waktu di rumah. Seperti ini. Ini dia guys, pizza mininya sudah matang. Satu resep jadinya 27 pizza ukuran mini seperti ini ya. Tuh. Yang ini saya kemas pakai plastik dan diberi stiker. Cocok banget kalau mau dijadikan ide jualan ya guys. Cantik, bersih, dan rapi. Yuk langsung aja kita coba seperti apa rasa dan teksturnya. Ambil satu ya. Ini teksturnya lembut sekali guys. Tuh. Seperti ini. Langsung aja ya dicoba seperti apa rasanya. Oke, bismillah. Tekstur pizzanya itu lembut ya. Dan perpaduan saus keju dan mayonesnya itu rasanya pas banget. Pokoknya recommended untuk dicoba resep ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih bisa cepat berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum.